Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita yang dibagikan oleh Anto ketika mendaki ke sebuah bukit. Bukan gunung, tapi mengalami kejadian-kejadian yang sangat unik, mistis, atau juga lebih ke menyeramkan. Bersama dua orang temannya, Yono dan juga Sugeng, mereka berniat untuk mendaki ke bukit tersebut karena konon katanya di atas bukit terdapat sebuah candi yang mitosnya jika kita berhasil menemukan candi tersebut, semua keinginan atau hajat kita akan terkabulkan. Ya, setidaknya itulah mitos yang dipercaya para penduduk di sekitar bukit tersebut. Dan apakah mereka berhasil menemukan candi di atas bukit tersebut ataukah malah menemukan sesuatu yang lain? Kita langsung saja simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Namaku Anto, seorang kuli bengkel motor. Aku bekerja bersama Yono, sahabat sekaligus rekan kerjaku yang sama-sama suka petualangan. Setiap istirahat, saat jam makan siang tiba atau sore hari menunggu pelanggan terakhir pulang, kami berdua pasti sibuk membahas gunung ini dan gunung itu. Mulai dari jalur pendakian yang legendaris, peralatan terbaru yang wajib punya, sampai mitos-mitos urban yang beredar di kalangan para pendaki. Semuanya tak luput dari obrolan kami. Dunia bengkel motor memang keras, tapi disitulah kami menemukan passion lain di luar rutinitas. Suatu sore ketika bengkel sudah sepi, hanya ada suara rintik gerimis di luar dan aroma bensin campur kopi dari termos kami. Yono sedang asik membersihkan karburator, sementara aku sibuk mencatat inventaris suku cadang. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Sugeng tertera di layar. Sugeng ini teman lamaku. Dia warga asli sebuah desa di kaki gunung di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Sudah lama kami tak bertemu. Jadi ya agak kaget juga ketika dia tiba-tiba menghubungiku di jam-jam begini. Halo Tok, gimana kabarnya? Sapa Sugeng di ujung telepon. Nadanya terdengar antusias. Baik Geng. Wah, tumben nih telepon. Ada apa nih? Kangen sama aku? Candaku sambil melirik Yono yang tersenyum tipis. Sugeng tertawa renyah. Alah, kangen kok sama kamu. Gak level. Ini ada proyek menantang nih buat kalian berdua. Khusus buat pendaki-pendaki jagoan kayak kalian. Jawab Sugeng dengan nada bersemangat yang anehnya terdengar seperti sedang menantang. Aku dan Yono saling pandang. Proyek apaan? Bongkar mesin truk yang mogok di gunung? Candaku lagi mencoba menebak maksudnya. Sugeng kembali tertawa. Bukan. Ini lebih seru dari itu. Jauh lebih seru. Kalian kan sering mendaki gunung. Gimana kalau kita coba sesuatu yang beda, yang gak semua orang berani lakukan? Beda apaan sih? Jangan bikin penasaran dong Geng. Yono tidak sabar. Ia langsung menyambar ponselku dan menyalakannya ke mode loudspeaker agar bisa ikut mendengarkan. Gini, ada bukit di dekat desaku. Ya, namanya sih aku gak tahu. Jarang banget dijamah orang. Jangankan jalur pendakian resmi, jejak kaki manusia saja mungkin bisa dihitung jari. Jelas Sugeng. Suaranya kini terdengar lebih serius. Kata orang-orang tua di sini, di puncaknya ada candi kuno peninggalan zaman dulu. Mitosnya, kalau kita bisa menemukan candi itu, semua hajat dan keinginan kita bakal terkabul. Gimana? Tertarik gak? Atau jangan-jangan kalian ciut nyali nih? Mendengar mitos tentang candi dan tantangan eksplorasi tempat yang belum terjamah, darah petualangku langsung mendidih. Yono pun terlihat bersemangat. Kami memang suka tantangan, dan ide menjelajahi tempat yang belum banyak terjamah terdengar sangat menarik, sekaligus sedikit mistis. Loh, emang kenapa Geng? Mendaki gunung kan udah lumayan menantang. Tanyaku mencoba memancingnya. Alah, mendaki gunung sekarang mah udah gak keren Tok. Udah jadi tren. Semua orang mendaki gunung. Jalurnya jelas,
Udah banyak warung di atas. Bahkan sinyal juga ada di sana. Beda sama zaman dulu. Mendaki gunung itu cuma buat yang benar-benar punya ilmu dan pengetahuan pendakian aja. Makanya, ini tantangan buat kalian. Buktikan kalau kalian bukan cuma pendaki musiman. Ini bukit belum ada jalur resmi. Benar-benar eksplorasi. Bayangin, kita jadi orang pertama yang menemukan candi kuno di puncak bukit tersembunyi itu. Sugeng mengatakannya dengan nada sedikit sombong. Tapi aku tahu, dia memang ingin menguji kami. Mendengar provokasi Sugeng, aku dan Yono saling pandang dan menyeringai. Tantangan ini bukan main-main, tapi justru itulah yang membuat kami tertarik. Lagi pula, pikirku, cuma bukit. Kalaupun belum ada jalur, kemungkinan areanya tidak seluas gunung-gunung besar. Pasti tidak akan terlalu sulit jika kami berbekal peralatan lengkap dan kompas. Oke geng, kita terima, sahutku lantang sambil mengepalkan tangan ke udara. Deal, aku juga ikut geng. Kapan berangkat? Yono tak mau kalah. Deal ya, kita kumpul di rumahku hari Sabtu pagi. Persiapkan yang matang ya. Jangan sampai kaget kalau medannya beda sama gunung-gunung yang biasa kalian daki. Timpal Sugeng terdengar puas karena tantangannya diterima. Kami pun sepakat. Akhirnya sebuah petualangan baru yang kami kira hanya sekedar eksplorasi bukit akan dimulai. Aku tidak tahu bahwa tantangan Sugeng kala itu akan menjadi salah satu pengalaman paling menegangkan dan tidak terlupakan dalam hidupku. Sabtu pagi aku sudah siap dengan carrier yang terisi penuh. Peralatan mendaki lengkap, mulai dari sleeping bag yang tebal, bekal makanan dan minuman untuk 2 hari, peralatan P3K, senter cadangan, kompas, parang, sampai flysheet untuk bivak darurat. Meskipun cuma bukit, aku selalu mengedepankan prinsip lebih baik siap daripada menyesal. Aku langsung meluncur menuju rumah Sugeng yang berada di kaki bukit. Yono sudah lebih dulu sampai di sana dan sedang asik ngobrol dengan Sugeng di teras rumahnya yang asri. Ketika aku tiba, Yono menyambutku dengan cengiran lebar. Tok, wah udah siap tempur nih. Carrier-nya penuh gitu. Mau pindahan atau mau naik bukit, Tok? Candanya. Ya mau pindahan lah. Enak aja. Balasku menepuk pundaknya. Sugeng tertawa. Bagus, kita berangkat sekarang. Udah gak sabar nih. Oke? Jawab kami serempak, semangat membuncah di dada. Kami bertiga pamit pada orang tua Sugeng. Ibunya Sugeng sempat berpesan panjang lebar agar kami hati-hati, tidak macam-macam, dan selalu ingat Tuhan. Sugeng hanya mengangguk dan tersenyum, seolah sudah terbiasa dengan pesan seperti itu setiap kali dia hendak masuk hutan. Aku dan Yono ikut mengangguk hormat, berjanji akan menjaga diri. Perjalanan kami dimulai dari rumah Sugeng, menelusuri jalan setapak kecil yang membelah perkebunan warga. Udara pagi terasa sejuk, aroma tanah bercampur dengan wangi bunga kopi yang sedang mekar, menciptakan suasana yang begitu asri dan menenangkan. Matahari pagi bersinar hangat, membelai pucuk-pucuk daun. Kami berjalan dengan santai, obrolan dan candaan khas anak muda mengisi setiap langkah. Kami membahas kenangan masa sekolah, pekerjaan di bengkel dulu, dan tentu saja rencana kami untuk menemukan candi misterius di puncak bukit. Geng, ini bukit beneran gak ada jalur resminya? Gak ada jejak pendaki lain sama sekali? Tanyaku sambil membetulkan letak keril di punggungku yang terasa agak berat. Asli Tok, paling cuma jalur pemburu atau pencari kayu. Itu juga jarang banget dilewati. Makanya kalau mau ketemu candi itu ya harus berani belusukan dan buka jalur. Jawab Sugeng sambil sesekali memangkas beberapa ranting yang menghalangi jalan dengan parang kecilnya yang tajam. Wah, ini baru namanya petualangan sejati, Yon. Benar-benar eksplorasi, seruku pada Yono yang berjalan di sampingku. Yono mengangguk setuju, matanya berbinar. Bener banget, moga aja kita beneran nemu candi itu, biar bisa minta mobil baru di bengkel. Kami bertiga tertawa. Pikiran kami saat itu masih penuh dengan semangat petualangan yang sedikit candaan. Tanpa sedikit pun terbersit firasat buruk tentang apa yang akan kami hadapi. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang menggebu-gebu. Setelah melewati perkebunan warga yang cukup luas, jalan setapak itu mulai berubah.
kami memasuki batas hutan. Pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan kanopi alami yang menutupi sinar matahari, membuat suasana menjadi lebih gelap dan lembab. Suara-suara alam mulai mendominasi, seperti kicauan burung, gesekan daun, dan derik serangga hutan. Ini jalur biasa dipakai berburu babi hutan atau burung ya, Geng? Tanyaku melihat jejak-jejak kaki hewan di tanah yang basah. Iya, Tok. Makanya hati-hati. Kadang ada ranjau jebakan babi yang dipasang warga. Tapi biasanya sih aman kalau kita jalannya di tengah jalur. Sugeng mengingatkan, membuat kami lebih waspada. Kami terus melangkah. Awalnya perjalanan masih terasa biasa saja, meskipun medannya mulai menanjak dan licin. Kami melewati beberapa percabangan jalur. Untuk mengantisipasi tersesat, kami menandai setiap percabangan dengan patahan ranting atau tumpukan batu kecil. Ini adalah prosedur standar dalam eksplorasi jalur baru, agar kami punya jejak jika harus kembali. Kayaknya kita udah makin masuk hutan nih, kata Yono mengamati sekeliling. Pohon-pohon semakin rapat dan suasana menjadi semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki dan nafas kami yang terdengar. Iya, mulai terasa nih tantangannya. Udah gak ada suara motor sama suara warga lagi, sahutku. Namun semakin jauh kami melangkah, jalur yang kami lewati menjadi semakin tidak jelas. Banyak sekali percabangan yang tidak terduga, seolah hutan ini sengaja dibuat labirin. Tanda-tanda yang kami buat pun mulai terasa tidak efektif, karena percabangan yang terlalu banyak membuat kami bingung harus memilih yang mana. Beberapa kali kami menemukan jalan buntu dan terpaksa berbalik arah. Geng, ini beneran gak ada panduannya. Aku kok mulai ngerasa aneh ya jalannya. Tanyaku mulai merasa sedikit gelisah. Sugeng menggeleng. Gak ada, Tok. Makanya ini tantangan. Kita modal kompas sama insting aja. Bukannya itu yang kalian mau. Dengan berbekal kompas dan parang untuk membuka jalan, kami memutuskan untuk membuat jalur sendiri. Keyakinan kami saat itu adalah puncak bukit tidak mungkin jauh. Toh cuma bukit, pikirku. Seberapa luas sih areanya sampai bisa bikin kita nyasar begini? Kami terus memangkas ranting dan semak belukar yang menghalangi. Keringat mulai membanjiri tubuh. Nafas kami terengah-engah. Namun hingga pukul 2 siang, puncak bukit belum juga terlihat. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai diselimuti awan gelap. Kabut tipis mulai turun, menambah kesan misterius pada hutan ini. Wah, kok belum sampai juga ya? Udah mau sore nih. Gumam Yono, raut wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Sabar Yon, mungkin di balik bukit itu sebentar lagi juga sampai. Kataku mencoba menenangkan diri dan teman-temanku. Meskipun dalam hati, aku juga mulai merasa aneh. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti. Kabut semakin pekat mengaburkan pandangan kami. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Hanya beberapa meter di depan kami. Kami jadi lebih berhati-hati. Melangkah pelan-pelan, takut ada jurang atau tebing yang tidak terlihat. Tapi kabut ini benar-benar menghisap pandangan. Seolah-olah kami berjalan di dalam awan. Pukul 4 sore, sepertinya kami benar-benar tersesat. Kami sudah bolak-balik mengikuti kompas, mencoba berbagai jalur yang kami kira benar, tapi tidak juga menemukan jalan pulang atau bahkan jalan menuju puncak. Rasanya seperti berjalan di tempat, seolah jalur yang kami ikuti berputar-putar tanpa henti, membawa kami kembali ke titik yang sama berulang kali. Kompasnya nggak salah nih Geng, arahnya kok gini terus? Tanyaku mulai panik. Rasa lapar dan haus mulai terasa, menambah keputusasaan. Sugeng melihat kompasnya berulang kali, wajahnya tampak bingung. Enggak Tok, arahnya bener ke utara, tapi jalannya kok nggak sampai-sampai ya? Atau jangan-jangan kompasnya ngaco nih gara-gara medan magnet di sini? Jalur yang kami lewati makin tak meyakinkan. Tanah becek dan licin karena mulai gerimis. Akar-akar pohon besar melintang di mana-mana, dan semak belukar yang semakin rapat membuat langkah kami berat. Aku benar-benar meremehkan bukit ini. Ternyata yang ku bilang cuma bukit bisa menjadi lebih menantang daripada gunung yang sudah punya jalur pendakian jelas. Rasa frustasi mulai merayapi benak kami.
Di tengah keputusasaan dan kepanikan kami, tiba-tiba kami menemukan sebuah celah batu yang agak mirip gua. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kami bertiga berteduh dari gerimis yang mulai turun. "Masuk guys, berteduh dulu. Kayaknya gerimisnya makin deres," ajak Yono langsung menerobos masuk ke dalam celah batu. Dia terlihat sangat lelah. Kami pun mengikutinya. Di dalam gua, suasana terasa sedikit lebih hangat dan terlindung dari gerimis. Udara lembab dengan bau tanah basah memenuhi rongga hidung. Kulihat jam tanganku, sudah pukul 5 sore. Gelap mulai menyelimuti hutan dan kabut semakin pekat. Disinilah aku benar-benar sadar bahwa aku terlalu meremehkan bukit ini. Semua rasa percaya diri yang kupunya di awal pendakian kini luruh tak bersisa. Kami duduk bersila mengatur nafas. Bekal makanan kami sudah habis. Tersisa hanya air minum saja. Rasa lapar mulai mendera perut. Kami mulai berdiskusi, membahas rencana selanjutnya dengan suara pelan, seperti tidak ingin ada yang mendengar. "Gimana nih? Mau nekat lanjut atau turun aja? Persediaan makanan juga udah habis," tanyaku dengan suara yang sedikit serak. "Jujur Tok, aku sih udah gak yakin kita diizinkan menemukan candi itu," kata Yono dengan nada serius. Pandangannya menerawang keluar gua yang diselimuti kabut. "Kayaknya ada yang gak beres dari tadi. Jalannya muter-muter terus, kabut tebel banget, dan kompas kayak gak fungsi. Ini bukan hal yang biasa. Ini kayak ada yang nutupin jalan kita." Sugeng mengangguk setuju, wajahnya pucat. "Aku juga merasakan hal yang sama, Yon. Sebaiknya kita turun saja. Gak ada gunanya maksain diri kalau emang udah gak diizinin. Percuma, kita malah bisa makin nyasar dan bahaya." Kami bertiga sepakat untuk turun. Meskipun berat hati karena belum menemukan candi yang menjadi tujuan awal, keselamatan tetap yang utama. Lagi pula bekal makanan sudah habis, dan kami tidak tahu sampai kapan akan terjebak di hutan yang terasa semakin menyeramkan ini. Saat kami sedang membicarakan rencana turun, tiba-tiba terdengar suara orang menyapa dari luar gua. Suaranya berat tapi terdengar ramah. "Kalian pada ngapain di sini? Hari sudah gelap." Seketika kami kaget bukan main. Kami tidak mendengar langkah kaki atau tanda-tanda kehadiran orang lain sebelumnya. Rasanya seperti tiba-tiba muncul begitu saja. Kami menoleh ke arah sumber suara. Di sana berdiri seorang bapak-bapak dengan caping di kepala dan keranjang anyaman besar di punggungnya. Pakaiannya sederhana, lusuh dan kakinya telanjang penuh lumpur. Wajahnya ramah, tapi entah kenapa ada aura aneh. Semacam, ya aneh lah. "Pak, kami tersesat Pak. Dari pagi kita muter-muter di sini," jawab Sugeng dengan cepat, ada nada lega di suaranya. Bapak itu tersenyum tipis. "Oh, tersesat. Lagian ngapain kalian repot-repot sampai ke sini?" "Kebetulan saya itu habis mencari madu hutan di atas. Nih, minum dulu, buat ganjal perut biar ada tenaga." Dia lalu menyodorkan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna keemasan. Wanginya manis seperti madu murni. Kami awalnya bertiga ragu-ragu. Madu hutan? Ya pastinya di tengah hutan seperti ini emang wajar sih. Tapi perut kami sudah keroncongan, dan kehadiran bapak ini setidaknya memberikan sedikit harapan. Kami pun bergantian meminum madu itu. Rasanya manis sekali, benar-benar madu murni, dan seketika perut terasa lebih kenyang. Ada sedikit kelegaan karena ada orang yang mungkin bisa memberikan petunjuk jalan atau bahkan menemani kami turun. "Terima kasih banyak Pak," kataku tiba-tiba terpotong. Entah bagaimana ceritanya, saat kami sedang ingin berbicara dengannya lagi, bapak itu sudah hilang. Benar-benar lenyap begitu saja, seolah menguap di telan kabut. Tidak ada jejak, tidak ada suara langkah kaki. Kami saling pandang, mata kami membulat karena tak percaya. Kami bengong mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Loh, bapaknya mana? Kok cepet banget perginya?" tanyaku dengan suara yang berbisik. "Gak tahu Tok, tadi perasaan masih di situ. Aku juga gak dengar suara langkah kakinya sama sekali,"
jawab Yono, wajahnya pucat pasi. Aku juga nggak ngeh kapan perginya, kayak tiba-tiba nggak ada, tambah Sugeng sama terkejutnya. Kami bertiga saling bengong untuk beberapa saat, mencoba mencerna keanehan yang baru saja terjadi. Aku segera memastikan dengan mengecek sekeliling gua, namun tidak ada siapapun, hanya ada kepekatan kabut dan suara hujan yang semakin deras. Apa jangan-jangan dia hantu kali ya? Bisikku merinding hebat. Bulu kuduku langsung berdiri tegak. Ketakutan mulai menyelimuti kami dengan selimut dingin. Ditambah lagi, hujan deras mulai turun dengan gila-gilaan, membuat suasana hutan semakin mencekam dan gelap. Jadi kami memutuskan untuk tetap berteduh di dalam gua karena tidak ada satupun dari kami yang membawa jas hujan. Kami meringkuk di dalam, mencoba menghalau dingin dan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Hujan di luar semakin lebat, membasahi hutan dan menciptakan suara gemuruh yang menakutkan, seolah-olah alam sendiri ikut murka. Kami meringkuk di dalam gua, saling mendekat untuk mencari kehangatan, mencoba menghalau dingin dan rasa takut yang semakin menjadi. Bau tanah dan lumut di dalam gua bercampur dengan aroma hujan dan dedaunan yang membusuk, menciptakan bau yang aneh dan menyesakkan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan dan suara gemuruh hujan, Yono bersuara, "Geng, Tok, guanya kayaknya panjang deh. Itu ada celah lagi di belakang. Ada apa ya di dalam?" Aku dan Sugeng menoleh. Benar saja, di bagian belakang gua ada semacam celah di antara bebatuan yang masih bisa dilewati, meskipun lumayan sempit. Bentuknya tidak beraturan, seperti mulut gua yang sempit dan gelap. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit keputusasaan, mungkin berharap ada jalur keluar lain, mengalahkan ketakutan kami. Atau mungkin kami hanya ingin mengalihkan pikiran dari kejadian bapak-bapak misterius tadi. "Ayo masuk aja, siapa tahu nih, di dalam nanti ada apa-apa," ajak Sugeng memberanikan diri masuk pertama. Dia menyalakan senter ponselnya, sinarnya menembus kegelapan celah itu. Kami bertiga masuk semakin dalam ke dalam gua, melalui celah-celah sempit yang memaksa kami merampingkan tubuh. Beberapa kali punggung kami tergesek dinding batu yang kasar. Penerangan hanya berasal dari senter kami yang sinarnya terbatas, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding gua. Udara di dalam gua terasa lembab, pengap dan dingin, dengan bau lumut yang semakin menyengat. "Wah, ini benar-benar kayak gua sungguhan ya, bukan cuma celah batu," gumam Yono, suaranya sedikit bergetar, bergema di dalam gua. Kami terus melangkah, tidak ada suara lain selain langkah kaki kami yang berhati-hati. Suara nafas yang memburu dan tetesan air dari langit-langit gua yang sesekali jatuh mengenai kami. Jantungku berdebar kencang, antara penasaran dan takut. Perasaan tidak enak semakin kuat, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Tiba-tiba, Sugeng yang berjalan paling depan berseru dengan suara tercekat, "Yon, Tok, itu di depan ada apaan?" Sambil menyorotkan senternya ke depan, sinar senternya bergetar hebat. Aku yang penasaran segera menyempil di antara mereka berdua. Ketika senter Sugeng menyorot dan mengenai cahaya, mataku langsung membulat. Di sana, di tengah kegelapan yang pekat, terlihat ada sosok seperti manusia, tapi hanya kelihatan siluet hitam saja. Bentuknya jelas seperti orang yang berdiri tegak di dalam lorong gua yang sempit, menghalangi jalan kami. Sosok itu diam saja, mematung seolah sedang mengamati kami, atau lebih tepatnya, menunggu kami. Keringat dingin mulai membanjiri punggungku. Kami bertiga terpaku, tidak berani bergerak atau bersuara. Nafas kami tertahan di dada. Suasana tegang mencekam membuat bulu kuduku berdiri. Otakku membeku, tidak bisa berpikir jernih. Lalu tiba-tiba, sosok itu berdehem. Suaranya berat dan menggema kencang di dalam gua yang sempit itu, seolah membelah keheningan. Gemanya menggetarkan dinding batu, bahkan terasa bergetar di dadaku. Kami sontak panik dan tanpa berpikir panjang, naluri bertahan hidup mengambil alih. Kami langsung berdesakan lari keluar secepatnya, seperti orang kesetanan yang dikejar hantu. Kami tak peduli lagi dengan sempitnya celah atau licinnya jalan.
Yang ada di pikiran kami hanyalah menjauh sejauh mungkin dari gua menyeramkan itu. Kami menerobos keluar dari gua, lari menembus hujan deras yang kembali mengguyur dan semak belukar yang rapat. Yono paling depan, aku di tengah, dan Sugeng di belakang. Kami lari kalang kabut, tidak peduli dengan duri-duri yang menggores kulit, lumpur yang membasahi sepatu, atau ranting-ranting yang memukul wajah. Kami hanya fokus pada lari, lari, dan lari. Suara nafasku tersengal-sengal, bercampur dengan suara gemuruh hujan dan deburan air di tanah. Jantungku berdetak tak karuan, nyaris meledak. Aku berusaha mati-matian mengikuti Yono. Bayangan punggungnya menjadi satu-satunya fokusku agar tidak terpencar di tengah hutan yang gelap dan berkabut. Tiba-tiba terdengar suara jatuh di belakangku, diikuti erangan pelan. Aduh! Aku menoleh. Sugeng sepertinya terjatuh. Tenaga suaraku serak karena panik, tapi Yono terus berlari di depan, seolah tidak mendengar teriakanku atau mungkin terlalu panik untuk berhenti. Dia sudah melesat jauh. Aku segera berbalik kembali ke belakang untuk menolong Sugeng. Langkahku terhuyung-huyung di tanah licin. Namun ketika aku kembali ke tempat Sugeng jatuh, dia sudah tidak ada. Tidak ada siapapun, hanya semak belukar yang basah dan tanah yang licin. Yono juga sudah jauh di depan, gak tahu kemana. Aku menjadi sendirian di tengah hutan yang pekat, dengan kabut tebal yang menyelimuti segala arah dan hujan deras yang tidak henti-hentinya mengguyur. Kengerian yang sesungguhnya mulai merayapi diriku. Ini bukan lagi sekedar tersesat, ini mimpi buruk. Sugeng, Geng. Aku memanggil-manggil namanya lagi. Suaraku parau karena ketakutan yang mencekik. Tapi tidak ada sautan, hanya suara angin yang mendesir di antara dedaunan dan rintik hujan yang tidak ada habisnya. Padahal aku yakin sekali Sugeng tadi jatuh tepat di belakangku. Jantungku berdegup kencang, rasanya mau keluar dari dada. Kaki gemetar, tak bisa diajak kompromi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pandangan kabur karena air hujan dan kabut tebal. Di tengah keputusasaan yang memuncak itu, tiba-tiba muncul sesosok kakek tua di hadapanku. Dia berdiri diam di tengah kabut, hanya beberapa langkah dariku. Wajahnya keriput, pandangannya tajam menembus kabut dan langsung ke mataku. Ngapain kamu di sini, Nak? Malam-malam begini di hutan sendirian? Tanyanya dengan suara serak, tapi terdengar jelas di telingaku. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba suara Yono memanggilku dari belakang. Tok, ngapain berhenti? Ayo cepat! Aku menoleh ke arah suara Yono, dan di sana berdiri Yono dan Sugeng. Sugeng terlihat sedikit pincang, tapi dia ada. Wajah mereka terlihat bingung, seolah tidak terjadi apa-apa kepadaku, seolah mereka tidak tahu apa yang baru saja aku alami. Aku menoleh lagi ke arah kakek tua itu, dan dia sudah tidak ada, hilang seperti bapak-bapak pencari madu tadi. Dia lenyap begitu saja, seolah-olah hanya ilusi yang tercipta dari ketakutanku. Bukannya Sugeng tadi, ucapanku terpotong, bingung bagaimana menjelaskannya. Ayo ngapain bengong? Ayo jalan lagi, gak usah bercanda Tok, udah gelap ini. Sugeng berkata seolah tidak menyadari ekspresiku yang kebingungan dan ketakutan. Aku benar-benar bingung, syok dan disorientasi. Apa yang baru saja terjadi? Apa aku halusinasi parah karena ketakutan dan capek? Tapi itu semua terasa nyata. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera melanjutkan jalan bersama mereka. Aku tidak mau sendirian lagi di hutan ini, bahkan sedetik pun. Malam semakin larut, kami terus berjalan, mencoba menemukan jalan keluar. Tapi hutan ini seolah tidak berujung. Langit sepenuhnya gelap dan hawa dingin menusuk tulang. Kami tidak menemukan jalan setapak yang jelas, hanya pepohonan rapat dan semak belukar. Kami sudah sangat kelelahan, dan tubuh kami gemetar menahan dingin serta ketakutan. Kayaknya kita harus berhenti Tok, Yon. Udah gak kuat lagi jalan ini, kata Sugeng suaranya parau. Iya, kita pasang bivak aja. Gak mungkin kalau terus maksa jalan, tambah Yono, juga terlihat sangat lelah. Kami memutuskan untuk memasang bivak darurat dari flysheet yang kami bawa. Ini bukan tenda yang nyaman, hanya lembaran terpal yang kami bentangkan dengan tali di antara dua pohon membentuk atap sederhana. Rasanya sangat tidak nyaman,
sempit dan dingin, tapi tidak ada pilihan lain. Kami hanya bisa berharap malam ini cepat berlalu. Kami meringkuk di dalam bivak, saling berdekatan mencari kehangatan. Semua peralatan kami masukkan ke dalam bivak untuk melindunginya dari hujan. Rasa lapar dan haus mulai mendera perut kami dengan hebat. Persediaan makanan sudah habis tak bersisa, hanya tinggal beberapa teguk air di botol. Sumpah, malam ini aku benar-benar tertekan. Ini adalah malam terburuk dalam hidupku. Ketika aku mencoba untuk memejamkan mata dan mencari sedikit waktu beristirahat, aku mulai merasakan ada sesuatu yang mengelilingi bivak kami. Suara langkah kaki yang berat, gesekan semak-semak yang terdengar begitu dekat, seolah-olah ada banyak makhluk yang sedang mengamati kami dari luar, berputar-putar di sekeliling bivak kami. Suara-suara itu tidak beraturan, kadang terdengar dari sisi kiri, lalu berpindah ke kanan, seolah-olah mereka sengaja bermain-main dengan kami. Yon, Geng, kalian dengar suara itu? Bisikku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dengar tok, kali aja cuman hewan liar, babi hutan, jawab Yono dengan suara bergetar. Iya tok, gak usah dipikirin, pasti cuma hewan, tambah Sugeng. Meski aku bisa merasakan tubuhnya gemetar di sampingku, aku mencoba meyakinkan diri kalau itu memang hanya hewan. Tapi naluriku berkata, suara-suara itu terlalu teratur, terlalu dekat, dan terlalu banyak untuk sekedar hewan. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku harus melihat apa itu. Aku cek keluar aja ya. Gak bisa tidur aku kalau terus-terusan begini, kataku memberanikan diri. Aku meraih senter dengan tangan yang gemetar hebat. Dengan senter di tangan, aku membuka sedikit flysheet dan mengarahkan cahaya ke sekeliling. Lingkaran cahaya senter menembus kegelapan dan kabut tipis. Memang tidak ada apa-apa di jarak dekat, tapi ada sesuatu yang bergerak di semak-semak sekitar, di batas cahaya senterku. Aku senter lagi ke arah sana, yakin itu babi hutan atau semacamnya, tapi tetap tidak ada apa-apa. Hutan di sekeliling kami terasa sangat sunyi. Suara-suara aneh tadi tiba-tiba menghilang. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan tetesan embun yang jatuh dari langit. Aku menghela nafas lega. Mungkin memang hanya perasaanku saja. Aku mulai berbalik untuk masuk kembali ke dalam bivak. Namun, saat aku berbalik dan menyenteri arah lain, sedikit lebih jauh dari bivak kami, seketika aku kaget setengah mati. Jantungku terasa berhenti berdetak. Di sana, di antara pepohonan yang diselimuti kabut tipis, berdiri sosok-sosok. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, tapi mungkin ada belasan. Mereka terlihat seperti laki-laki, perempuan, tua, muda, dengan pakaian ala zaman dulu. Mungkin seperti pakaian Jawa kuno. Mereka semua diam mematung seperti patung hidup. Wajah mereka tidak terlihat jelas karena tertutup kabut dan jarak. Tapi siluet mereka begitu nyata dan menyeramkan. Mereka hanya berdiri di sana, di tengah kegelapan hutan, memandang kosong ke arahku, tanpa ekspresi, tanpa gerakan, hanya tatapan kosong. Sumpah, ini serem banget. Ini bukan lagi ilusi atau halusinasi. Mereka nyata. Keringat dingin mengucur deras di seluruh tubuhku. Bulu kuduku berdiri tegak. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku tidak tahu mereka siapa. Entah penunggu gunung ini, atau arwah-arwah penasaran, atau mungkin makhluk lain yang tak bisa dijelaskan. Yang jelas mereka bukan manusia. Aku langsung masuk lagi ke dalam bivak, buru-buru menutup flysheet rapat-rapat. Nafasku tersengal-sengal, jantungku berdegup tak karuan. Aku tak berani mengatakan apa yang kulihat pada Yono dan Sugeng. Aku tidak ingin mereka lebih panik dari ini. Aku hanya diam, meringkuk, mencoba mengatur nafasku yang tersengal-sengal dan menenangkan detak jantungku yang menggila. Malam itu kami sama sekali tak bisa tidur. Setelah aku masuk, suara-suara aneh dari luar bivak kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Suara-suara seperti bisikan-bisikan yang jelas tak ada artinya, tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri, suara tangisan samar-samar yang membuat hati miris. Bahkan seperti ada suara langkah kaki yang mengelilingi bivak kami berulang kali. Kami hanya bisa meringkuk saling mendekat,
berdoa agar malam ini cepat berlalu. Rasa lapar semakin menyiksa, membuat perut kami terasa perih dan kepala pusing. Kami benar-benar berada di titik terendah. Sampai akhirnya, aku pun tertidur sambil jongkok, dalam keadaan yang tidak nyaman, terhimpit di antara Yono dan Sugeng. Entah karena kelelahan ekstrim, ataukah lapar yang membuat lemas, atau karena sudah tidak tahan lagi dengan kengerian yang mencekam. Ketika aku terbangun, langit sudah terang. Matahari mulai menampakkan sinarnya di antara celah-celah pepohonan. Sinarnya terasa seperti harapan baru. Rasa lega membanjiri diriku. Syukurlah. Malam terkutuk itu akhirnya berlalu. Aku membuka mata perlahan, merasakan nyeri di sekujur tubuh karena tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Yono dan Sugeng juga sudah terbangun. Wajah mereka terlihat kusut. Mata mereka bengkak karena kurang tidur, dan kantung mata menghitam. Ada raut kelegaan yang sama di wajah mereka. Kami tak perlu banyak bicara. Semua tahu betapa mengerikannya malam itu. Suasana dalam bivak terasa tegang dan penuh bekas kengerian semalam. Untunglah udah pagi, gumam Yono. Suaranya serak mengusap wajahnya yang kuyu. Cepat beresin bivak, kita harus segera cari jalan turun, kataku berusaha menjaga nada suara tetap tenang meskipun tubuhku masih gemetar. Aku buru-buru melipat flysheet dan memasukkannya ke dalam keril dengan tangan gemetar. Kami beres-beres cepatnya dan segera melanjutkan perjalanan. Kali ini kami bertekad untuk turun bagaimanapun caranya. Kami berpedoman pada kompas, mencari-cari arah yang sekiranya akan membawa kami keluar dari hutan ini. Kami tak peduli lagi dengan puncak bukit atau candi misterius. Yang terpenting adalah keselamatan kami. Kami berjalan cukup lama, menembus semak belukar dan jalan yang tidak rata. Rasanya setiap langkah begitu berat, bukan hanya karena kelelahan fisik dan kelaparan yang menyiksa, tapi juga beban mental dari pengalaman semalam yang terus menghantui. Setiap kali ada suara ranting patah, kami langsung menoleh dengan gugup. Setiap bayangan yang bergerak di antara pohon membuat kami takut. Setelah beberapa lama berjalan, entah berapa jam kami sudah melangkah, akhirnya kami melihat tanda-tanda kehidupan yang sangat kami rindukan. Sebuah perkebunan warga terhampar di depan kami, dengan rumah-rumah penduduk terlihat samar di kejauhan. Rasa syukur yang luar biasa membanjiri kami bertiga. Alhamdulillah, akhirnya ketemu perkebunan. Suara Sugeng semangatnya kembali membara meskipun wajahnya masih pucat. Kami pun melanjutkan perjalanan menuruni bukit melewati perkebunan warga. Tidak lama kemudian kami sampai di sebuah desa. "Geng, ini desa mana?" tanyaku pada Sugeng sambil mengamati sekeliling. Sugeng mengernyitkan dahinya, pandangannya menyapu sekeliling. "Ini bukan desa tempat kita naik tadi tok. Ini desa yang ada di sisi lain bukit, di balik bukit dari tempat pertama kita naik." Aku dan Yono terkejut. Bagaimana bisa? Kami merasa hanya berjalan lurus dan memutar di dalam hutan, mengikuti kompas. Tapi kami justru turun di sisi bukit yang berbeda, yang jaraknya lumayan jauh dari desa tempat kami memulai pendakian. Kok bisa sih? Jauh banget ini dari tempat awal kita naik. Perasaan kita nggak muter sejauh itu, kata Yono tak habis pikir. Ekspresi tak percaya jelas terukir di wajahnya. Nggak tahu juga Yon, mungkin emang jalannya begitu. Nggak tahulah, jawab Sugeng. Tapi nada suaranya terdengar ragu dan matanya menunjukkan kebingungan yang sama. Kami akhirnya sampai di jalan raya yang beruntung ada mobil bak terbuka yang mau mengangkut kami kembali ke desa Sugeng. Selama perjalanan di mobil, kami terdiam. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba mencerna semua kejadian aneh yang kami alami. Pengalaman semalam benar-benar menguras energi dan mental kami hingga ke titik nol. Kami semua sepakat bukit itu benar-benar menyimpan misteri yang tidak kami duga. Mitos candi di puncak bukit, bapak-bapak misterius yang muncul dan lenyap entah dari mana, sosok hitam di dalam gua, penampakan puluhan sosok kuno di malam hari, dan entah bagaimana kami bisa turun di sisi bukit yang berbeda. Semuanya terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekedar halusinasi
yang kami alami bertiga. Aku tidak akan spill nama bukit ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Anto, Yono, dan juga Sugeng ketika mendaki sebuah bukit yang tidak disebutkan namanya, yang jelas berada di kawasan Jawa Tengah bagian selatan. Kalian kira-kira sendiri deh tuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah seru. Jangan lupa tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.